Oke. Kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang langsung memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yaitu Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Kedudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh pulau Jawa sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Dua sambutan Indonesia kepada Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberi janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajahan Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa penduduk Jepang tidak ubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Dampak positif kedudukan bangsa Jepang di Indonesia. 1. Kebangkitan semangat nasionalisme. Jepang memberikan ruang bagi tokoh-tokoh nasionalis Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan dan organisasi, seperti BPUPKI dan PPKI. Hal ini membantu mempersiapkan langkah-langkah menuju kemerdekaan. Bahasa Indonesia diperkuat sebagai bahasa persatuan, menggantikan bahasa Belanda dalam berbagai institusi. 2. Peningkatan keterampilan militer. Jepang membentuk organisasi semi-militer dan militer seperti Pembela Tanah Air. Ini memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia yang kemudian berguna dalam perjuangan kemerdekaan. 3. Penghapusan diskriminasi rasial. Jepang menempatkan pribumi sebagai bagian penting dalam pemerintahan, menggantikan dominasi Belanda. Pribumi mulai memiliki kesempatan untuk memegang jabatan strategis, meskipun dalam batasan tertentu. 4. Pengembangan infrastruktur strategis. Jepang membangun beberapa infrastruktur untuk kepentingan perang, seperti rel kereta api dan pelabuhan, yang kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia setelah kemerdekaan. 5. Reorganisasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang sebelumnya terbatas hanya untuk golongan elit diperluas. Sekolah-sekolah mulai menerima lebih banyak siswa pribumi, meskipun tetap ada muatan propaganda Jepang. 6. Persiapan proklamasi kemerdekaan. Jepang secara tidak langsung mempercepat kemerdekaan Indonesia dengan janji memberikan kemerdekaan di kemudian hari. Jepang membuka jalan bagi para tokoh nasionalis untuk mempersiapkan fondasi negara Indonesia. 4. Dampak negatif. Dampak negatif. 1. Dampak negatif. Pemerintah Jepang yang sewenang-wenang. 2. Pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. 3. Diterapkannya rumusa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat yang mengikuti kerja paksa juga tak jarang dipaksa dengan kejam hingga meninggal dunia. Perekonomian lumpuh.
karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan. 4. Jepang menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan perang hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. 5. Kekurangan sandang sehingga rakyat harus memakai karung goni sebagai pakaian. 6. Penyakit TBC dan kudis mewabah. 7. Banyak perempuan dipaksa menjadi jagun Yanfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. 5. Akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada 1945. Sering dengan kekalahan yang diderita Nippon dari Sekutu. Dalam kondisi yang kian terdesak di perang politik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Baca juga CO Nifdia ke Jakarta. Prabowo Videosal dari Peru. Kita akan jadikan Anda sebagai peserta Penling. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Serangan bumi serangan lurus diterima Jepang dari Sekutu, hingga puncaknya bom alam dijatuhkan Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jalannya dua bom akan itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945.